Dan pastinya semua orang juga begitu, karena kita nggak bisa keluar aktivitas seperti biasa atau kerja, banyak yang work from home. Nah, aku juga sama. Jadi sekarang ini kebanyakan aku di rumah temenin anak aku Jay karena masih kecil banget. Dan satu aktivitas yang sekarang aku rutin kerjain itu masak. Jadi sebenarnya tuh aku nggak suka masak dan nggak pernah masak. Jadi sekarang di rumah jadinya masak karena juga jadi jarang beli makanan dari luar. Nah, selain itu aku juga masih review produk. Jadi masih coba produk baru, terus di review, take foto, video, story, itu masih aku lakukan secara rutin. Dan aku juga masih jalanin aktivitas aku yang lain, ngajar, karena aku juga sebagai seorang guru. Nah, bagaimana cara kamu membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga? Oke, menurut aku pekerjaan sama keluarga pasti buat aku paling penting itu keluarga, terutama anak aku, karena anak aku tuh masih kecil banget. Jadi aku utamain dia dibanding pekerjaan, tapi aku tetap kerja, dan karena menurut aku itu juga cara mengisi waktu aku sehari-hari. Jadi salah satunya itu review produk. Aku biasanya itu coba produk, review produk itu di weekdays, dan di weekend biasanya itu aku habisin buat bikin konten seperti video, foto, ataupun konten-konten yang harus diposting sesuai jadwal dari brand gitu. Nah, jadi sebenarnya itu masih seimbang sih begitu. Tapi aku harus mementingkan keluarga di atas pekerjaan dulu sekarang. Boleh gak ceritain tentang perjalanan karir Junis hingga memutuskan menjadi seorang influencer? Oke, influencer. Aku nggak pernah kepikir bisa jalan sampai sekarang ini tahap sebagai influencer ya. Jadi sebelumnya itu aku sebagai seorang mama reviewer. Jadi sebenarnya aku mulainya itu dari posting foto anak aku. Dari mulai habis lahiran aku fotoin Jay, terus posting, ternyata banyak banget yang suka dan like. Lalu aku mulai posting resep MPASI. Nah, pas posting resep MPASI itu juga banyak banget feedback dan banyak yang save, dan banyak juga yang tanya-tanya. Dan aku ngerasa, oh ternyata banyak juga yang tertarik begitu. Dan mulai saat itu juga mulai ada online shop yang approach ke aku, terus mau kirim produk untuk aku dan Jay gitu. Nah, sejak saat itu juga ya aku mulai review, mulai posting, dan juga mulai di approach dari brand, dan mulai saat itu juga jalan sampai sekarang. Dan ini mungkin perjalanan yang memang tidak aku rencanakan. Kalau boleh tahu, apa sih yang Junis ingin capai di tahun 2021 ini? Uang dong pasti. Bercanda. 2021 ini sebenarnya aku harapinnya itu cuma satu, kesehatan buat kita semua, buat aku sendiri, buat keluarga, dan buat semua penduduk Indonesia. Kenapa? Karena pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhirnya, dan pastinya itu kan nggak mungkin berakhir. Jadi seiring waktu semoga vaksin yang ditemukan bisa membantu kita semua dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan yang setelah pandemi ini selesai, pastinya yang aku mau lakukan itu ya kerja dan balik ke aktivitas aku seperti sebelumnya. Tapi untuk sekarang ini kita berdoa aja semoga kita semua tetap sehat. Sebagai seorang influencer, Junis boleh sharing sedikit mengenai personal branding? Oke, personal branding. Menurut aku personal branding ini luas ya cakupannya, dan menyangkut banyak banget hal di dalam personal branding ini. Karena personal branding itu sendiri adalah how you promote yourself to the others gitu. Nah, sedangkan aku it's not about how I promote myself, karena seperti yang aku ngomong sebelumnya, aku start itu dari review produk. Jadi lebih ke reviewer kebanding ke sebagai seorang influencer, karena ada perbedaan sedikit influencer dengan reviewer. Nah, jadi kalau misalnya aku boleh kasih clue tentang personal branding ini, menurut aku itu yang penting itu konten. Nah, kenapa konten itu penting? Nah, konten yang kita buat itu, itulah yang menarik orang untuk mengikuti kita. Sama seperti kita lihat konten orang lain, pas kita scroll, bagus ya, dan lalu kita pasti otomatis follow dan kita ikutin feed orang tersebut. Sama, jadi konten itu penting banget. Konten itu mencakup lagi ke foto-foto.
foto yang kita posting, terus caption yang kita tulis. Nah, itu semua benar-benar penting untuk supaya orang lain tahu tentang kita. Nah, yang aku mau kutipin itu adalah jujur, honest dalam review. Kenapa? Karena bisa saja orang ngerasa kita nge-review produk itu hanya untuk profit, tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, contohnya nih, aku kasih contohnya. Aku ini seorang reviewer dan konten aku itu lebih ke mom and kids, terus parenting, beauty, lifestyle. Lalu suatu hari aku tiba-tiba terima endorsement untuk promote tentang judi online atau rokok. Nah, otomatis audiens aku yang ngeliat pasti bakal kaget. Seorang Junis tiba-tiba posting tentang judi online, di mana yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi orang kesannya itu orang nggak bakal percaya lagi begitu dengan apa yang kita review. Jadi menurut aku itu konten dan kejujuran itu penting. Nah, yang ketiga, audience. Kenalin audience kita, follower kita itu siapa, cakupan usianya berapa, kebanyakan pria apa wanita, itu juga penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya nih seperti aku, kalau misalnya follower aku itu kebanyakan ibu-ibu, lalu aku post kontennya itu yang anak muda, otomatis tidak tertarik. Dan sebaliknya, kalau misalnya saya postingnya kontennya itu tentang olahraga atau yang tentang judi online seperti yang tadi saya ngomong, otomatis orang tidak bakal suka juga. Nah, jadi menurut aku itu sih yang perlu diperhatiin dalam kita memposting di sosial media. Nah, bicara mengenai sosial media nih, Junis ada tips khusus gak bagaimana cara membuat sosmed kita menjadi menarik? Aku juga masih belajar sih untuk ini sebenarnya ya, tapi aku bisa sharing some tips yang aku lakukan untuk media sosial aku, Instagram aku sih sebenarnya. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah foto yang kita posting. Foto yang kita posting itu kejernihannya, kejelasannya, lalu terang, itu paling penting. Dan jangan beda tone. Jadi kalau misalnya kita posting di Instagram, usahakan tone-nya itu sama. Nah, sekarang itu banyak banget yang jual preset, bener kan? Nah, preset itu sebenarnya untuk menyamakan tone foto dan ada lebih berwarna, ada yang lebih soft atau lebih calm begitu. Nah, sebenarnya tanpa preset ini kita juga bisa menyamakan tone di feed kita dengan cara apa? Yaitu pakai device yang sama atau pakai kamera yang sama. Kalau misalnya kalian fotonya pakai kamera, seterusnya itu cobalah pakai kamera supaya foto yang dihasilkan itu juga sama kejernihannya. Tapi kalau misalnya kalian pakai dua device yang berbeda, itu otomatis hasilnya itu bakal berbeda karena device A dengan device B kameranya itu tidak sama. Nah, otomatis feed yang kalian posting itu bakal kelihatan beda. Nah, orang lebih suka itu foto yang hasilnya itu jernih gitu. Jadi menurut aku itu sih foto penting banget untuk memperindah atau memperbagus feed kita. Junis ada pengalaman yang gak terlupakan gak nih mengenai skin problem? Aduh, kamu mengorek duka aku. Ini luka sih sebenarnya. Semua cewek pasti pengen kulit yang mulus ya, wajah yang cantik, mulus, putih, bersih. Sama, aku juga pengen begitu. Tapi aku juga pernah breakout. Dan sepertinya sih 2-3 kali. Dan itu parah banget. Aku bakal kasih foto aku ya. Ntar aku bakal, kalian bisa lihat di foto yang sebelumnya. Dulu aku pernah breakout parah sampai satu wajah ini jerawatan, terus bengkak. Nah, itu karena apa? Karena salah produk. Saat itu aku pakai produk dari brand gede. Di sini aku nggak kasih tahu, nggak bakal ngomong brandnya. Dan aku pakai itu, ternyata breakout dan parah banget. Awalnya itu cuman dimulai dari beruntusan. Jadi di sini beruntusan kecil-kecil. Dan aku masih awalnya masih nggak khawatir karena aku balik ke counter dan aku dikasih tahu, it's fine, it's just a breakout gitu loh. Dan it will recover by the time gitu. Jadi bakal sembuh. Terus makin lama setelah 2 minggu
ternyata makin parah sampai merah banget, jerawatan gede-gede, dan aku udah mulai stres dan takut banget. Pastinya sedih banget sih itu, karena aku sampai nangis-nangis terus tiap hari. Dan akhirnya saat itu aku facial dan belum sembuh, ke dokter. Akhirnya membaik, pelan-pelan membaik. Itu aku pakai obat dokter ya, obat dokter mulai membaik. Nah setelah itu aku coba lagi ganti ke produk skincare yang lain, brand gede juga. Karena aku lihat semua orang pakai. Nih, salah di sini. Jangan samakan kulit kita dengan kulit orang lain. Karena kulit kita cocok belum tentu orang lain cocok. Sama, orang lain cocok belum tentu kita cocok. Itu salahnya aku. Aku coba lagi pakai produk lain dan ternyata breakout lagi. Parah sekali ini sampai semuanya sini. Merah banget. Hancur, jerawatan parah. Dan akhirnya pelan-pelan sembuh. Aku pakai obat dokter lagi saat itu dan sempat minum juga obat yang untuk jerawat dan sembuh. Dan setelah itu aku stop semua skincare dan aku pelan-pelan supaya tidak ketergantungan juga dengan obat dokter begitu. Itu sih paling parahnya. Tapi sekarang aku udah ketemu produk yang cocok. Nanti aku bakal review ke kalian. Apa must have produk skincare untuk Junis? Kalau harus dipilih yang wajib, buat aku yang wajib itu serum dan sunscreen. Dua ini paling penting. Apapun yang kalian pakai, dua ini nggak boleh lepas. Kenapa? Karena serum itu yang menyerap ke bawah kulit kita dan itu yang meregenerasi kulit kita. Kalau misalnya anti-aging atau mencerahkan, itu semua sebenarnya dari serum. Itu yang bekerja. Dan yang kedua, sunscreen. Kenapa sunscreen itu penting banget? Karena kalau kita nggak pakai sunscreen, itu bisa menyebabkan, kalau kelamaan itu bisa menyebabkan pigmentasi dan kanker kulit. Itu bahaya banget. Jadi jangan sepelekan sunscreen, karena meskipun di dalam rumah, aku tetap pakai sunscreen sih kalau di rumah. Jadi kalian juga harus aktivitas di luar ataupun di dalam rumah aja tetap pakai sunscreen. Dan pilih sunscreen yang tepat, karena kalau sunscreen yang salah itu juga bisa menyebabkan jerawat. Sebutkan produk favorit Junis dari Return Legacy serta jelaskan kenapa. Oke, kenapa dulu ya. Nih, sejak aku breakout itu parah yang tadi aku udah jelaskan, aku bakal reveal. Nih, sejak breakout aku stop obat dokter dan aku istirahatkan kulit. Dan akhirnya aku coba produk dari Return Legacy. Yang pertama aku coba itu H+. Kenapa aku pilih H+? Karena H+ itu kandungannya itu natural banget dan kalau kita semprotkan ke wajah itu juga bisa untuk beruntusan, jerawat, dan juga bisa mengeringkan seperti luka ataupun iritasi ringan ke mata gitu. Nah, jadi aku selalu pakai itu dan ternyata cocok. Tapi pasti kalian bakal tanya nih, katanya sensitif, kok bisa pakai coba produk Return Legacy? Oke, aku mau jelasin. Awalnya aku pakai produk Return Legacy itu, aku nggak langsung coba ke wajah, tapi ke tangan. Kenapa? Karena aku belajar dari pengalaman sebelumnya. Sebelumnya itu aku langsung pakai ke wajah, breakout, wajah hancur. Setelah itu, sekarang pakai ke tangan, coba seminggu. Dan setelah seminggu, kalau tidak ada reaksi alergi, berarti kita boleh cobakan ke wajah kita. Dan aku cobanya itu juga ke sini dulu, ke dahi dulu. Nah, setelah dahi kita coba dan tidak ada breakout atau reaksi alergi, baru kita lanjutkan pemakaiannya. Nah, aku pakai udah beberapa bulan dan so far so good, tidak ada breakout, mulus, bersih, dan akhir-akhir ini aku baru coba satu produk lagi, Redoxy. Redoxy ini apa? Serum. Nah, kenapa aku pilih Redoxy dari Return Legacy? Karena aku udah cocok ke H+-nya dan tidak breakout, makanya aku berani coba ke Redoxy. Tapi Redoxy ini aku masih coba sampai sekarang ya, dan aku bakal update lagi improve-nya seperti apa. Dan aku mau sharing sedikit tentang Redoxy ini. Redoxy ini fungsinya sebenarnya itu untuk anti-aging juga, jadi untuk mengurangi kerutan dan kantong mata. Tapi aku utamainnya itu ke anti-aging. Kenapa? Karena aku udah tua nih, takut keriput, terus kantong mata nih gede banget. Tahu ibu-ibu yang suka masih bergadang bangun tengah malam, ini penting banget karena makin lama ini kantong mata makin gede dan makin hitam. Dan Redoxy ini bisa memperbaiki tekstur kulit kita.
Makanya favorit aku yang dua ini. Tapi aku juga masih pakai produk yang lainnya. Sunscreennya juga dari Return Legacy dan aku juga pakai Odenti. Oke, sekarang kita mau challenge Junis, boleh kan? Boleh dong, tapi harus ada hadiahnya ya. Pilihlah satu ingredients yang ada dalam kandungan redoksi. A. Zinc oxide. B. AHA. C. Salicylic acid. D. Argireline. Apa ya? Oke. D. Pasti D. Aku yakin D. Di depan Junis sudah ada tekstur beberapa produk. Boleh dicium dan diperhatikan dengan seksama. Manakah yang merupakan produk redoksi? Ini mah susah-susah gampang. Endus dulu ya. Oke, aku udah tahu sih jawabannya, tapi aku pengen jelasin ke kalian supaya lebih jelas lagi dari mana bisa tahu ini yang mana redoksi. Nih, yang pertama kita lihat dulu yang ini. Nih, ini tekstur yang pertama, ini lebih kental. Jadi tekstur redoksi itu tidak seperti itu. Karena ini terlalu kental dan ini lebih seperti ke lotion. Nggak seperti serum, karena redoksi itu serum. Jadi kalian harus tahu kalau serum itu paling bagus itu yang lebih cair. Karena kenapa? Karena itu lebih menyerap ke kulit kita gitu. Dan ini pasti bukan redoksi. Nah, ini wangi banget. Oke, seperti parfum. Oke, yang kedua, ini kita lihat yang ini. Oke, ini oily banget. Ini benar-benar oily. Dan ini bukan tekstur dari redoksi. Nah, tekstur redoksi itu warnanya putih dan lebih cair. Dan ini tadi putih tapi masih kental. Jadi aku yakin redoksi itu yang tengah ini. Jadi ini ada redoksi, teksturnya itu cair nih kayak begini. Jadi kalau kita oles ke kulit kita, itu kerasanya seperti tidak pakai apa-apa. Dan ini penyerapannya itu cepat banget. Buat 4 pose andalan Junis sambil memegang redoksi dalam waktu 10 detik. Oh no, 10 second. Oke, ready? Go! Nah, terakhir nih Jun, boleh kasih tahu ke kita gak mengenai kesan-kesan Junis tentang produk dari Return Legacy? Oke, ini akhirnya aku mau review produk yang aku pakai dan semua produk dari Return Legacy itu udah BPOM. Jadi kalian tenang karena semuanya itu aman untuk dipakai di kulit kita. Dan ini yang pertama kali aku pakai dari Return Legacy adalah Unforgettable Sunscreen ini. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena aku susah banget cari yang cocok. Dan kelebihan dari sunscreen ini adalah bisa untuk blue light. Nah, kalian setiap hari pasti nggak sadar kan? Pegang handphone, lihat laptop, iPad, itu gadget semua bisa ngerusak kulit kita tanpa kalian sadarin karena nggak bakal kelihatan sekarang. Nah, makanya penting banget pakai sunscreen mau di rumah ataupun di luar. Dan sunscreen dari Return Legacy ini bisa melindungi kulit kita dari UVA, UVB, dan blue light. Dan produk yang kedua aku pakai adalah H+. Nah, H+ ini dan redoksi ini sudah pakai teknologi MMNT. Apa itu teknologi MMNT? Yaitu yang pertama adalah meregenerasi kulit kita lebih cepat sehingga kulit kita kelihatan lebih muda kayak aku nih. Dan yang kedua itu adalah penyerapannya lebih cepat. Dan yang ketiga adalah mendetoksifikasi. Nah, aku cocok banget sekarang pakai Return Legacy. Jadi aku nggak ganti skincare lagi. Dan buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek di e-commerce di atas ini karena aku juga selalu belanja di sini. Terima kasih semuanya udah ngobrol bareng aku hari ini dan semuanya sehat selalu dan see you.